Tidak banyak orang sukses yang bisa melahirkan orang sukses juga. Ada, tapi jumlahnya sedikit. Bahkan kita menyaksikan ada orang tuanya ustadz, buya, kiai dan sebagainya, belum tentu juga anaknya akan seperti itu. Tidak banyak orang sukses bisa melahirkan orang sukses juga. Maka pada kesempatan ini, di bulan Dzulhijjah ini, kita diingatkan kepada sosok seorang nabi, seorang bapak, seorang pemimpin yang nama beliau selalu kita sebut di dalam sholat kita, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan dua orang nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari jalur Ismail alaihissalam maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari jalur Ishak terlahir juga Yakub alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub terlahir semua nabi yang berasal dari Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga diberi julukan sebagai Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah yang Maha Pengasih. Tentunya Allah tidak sembarangan memberikan gelar ini kepada semua orang, bahkan tidak semua nabi. Kemudian Nabi Ibrahim punya banyak sekali kisah, mulai dari beliau kecil, remaja, dewasa, sampai beliau menjadi orang tua. Apa kisah yang akan kita ambil pada saat ini hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Yaitu kesuksesan Nabi Ibrahim melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Lahirnya para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh setelah beliau. Tentunya ini ada rahasianya. Dan rahasia inilah yang akan kita bukakan pada kesempatan khutbah kali ini. Paling tidak di dalam Al-Quran ada 3 alasan kenapa Ibrahim berhasil menjadi orang sukses dan melahirkan orang-orang sukses. Alasan yang pertama, doa yang selalu beliau panjatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, dalam surat As-Saffat ayat 100 dan 101, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Mari kita perhatikan doa Ibrahim yang pendek ini. Beliau tidak hanya minta anak, tetapi beliau minta anak yang soleh. Beliau tidak minta anak yang kaya, anak yang punya pangkat dan jabatan, anak yang tenar atau viral dan terkenal. Tidak. Beliau minta anak yang soleh. Dan ketahuilah hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, semenjak kapan Ibrahim melantunkan doa ini? Jauh sebelum beliau menikah. Nabi Ibrahim belum menikah, tapi beliau sudah melantunkan doa ini, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka ini pertanyaan bagi kita. Apakah kita yang belum menikah sudah pernah melantunkan doa ini? Padahal belum menikah. Kemudian kita yang sudah menikah, sudah berapa kali kita melantunkan doa ini? Jangan-jangan kita tidak kenal dengan doa ini. Padahal kita mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Kapan Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalam? Setelah beliau berumur 86 tahun. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami beri kabar gembiralah Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang halim, anak yang santun, anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati orang tuanya. Anak yang patuh, yang taat. Alun dipanggil hanyalah datang. Alun disuruh lanyo karajuan. Alun diminta lanyo hadiah.
Itu ciri-ciri gulamun halim. Bagaimana dengan kita sekarang? Adakah kita memohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh? Kami udah berkeluarga Ustaz, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Doa itu masih berlaku. Ya Allah, jadikan anak yang sudah lahir ini menjadi anak-anak yang soleh. Ini rahasianya. Tentunya hadirin sidang Jumat yang berbahagia, doa tidak hanya tinggal di doa. Kalaupun kita sudah panjatkan doa ini, tentu ada upaya yang mesti kita lakukan yang sejalan dengan doa yang kita lantunkan ini. Jangan hanya minta anak yang soleh, tapi tidak berusaha untuk mensolehkan diri kita. Untuk mendapatkan anak yang soleh, maka kita mesti mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita adalah contoh. Kita adalah suri tauladan. Kita adalah figur. Kita adalah panutan bagi anak-anak kita. Yakinlah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, anak kita tidak akan melakukan apa yang kita ucapkan, tetapi mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Betapa banyak orang tua yang hanya pandai menyuruh, tapi tidak memberikan contoh. Ayo pergi ngaji, orang tuanya sekali berapa ngaji. Ayo sholat, orang tuanya kadang-kadang dilihat anaknya tidak sholat. Tentunya tidak sejalan. Maka kunci kesuksesan Ibrahim adalah yang pertama, selalu berdoa, meminta kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah. Masih berdoa, meminta agar diberikan anak yang soleh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk Khalilullah, kekasih Allah? Yang kedua, kunci keberhasilan Ibrahim yang bisa menghasilkan orang-orang yang sukses adalah kepedulian Ibrahim alaihissalam kepada pendidikan anak-anaknya. Beliau tidak hanya punya anak, tapi beliau didik. Ibaratnya kita punya tanaman yang kita tanam, jangan hanya mengharapkan buah tanpa menyiangi, tanpa memupuk, tanpa menyiram, tanpa memagar. Betapa banyak orang tua yang punya anak seperti beternak ayam kampung. Bedakan antara beternak ayam kampung dengan ayam broiler atau ayam ras. Banyak orang tua yang mendidik anak seperti batanak Jo Magic. Isi aye, isi bare, colokan ke listrik. Tunggu hasilnya. Tentu akan berbeda hasilnya. Dan Ibrahim alaihissalam mendidik anak tidak seperti orang yang menanak nasi dengan magic. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, apa kata Ibrahim? Ya Tuhanku, jadikan negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Doa Nabi Ibrahim. Nabi mewasiatkan kepada anak-anaknya. Kemudian Nabi Yakub juga begitu. Apa katanya? Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untukmu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Betapa banyak orang tua yang rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ikut pengajian. Tetapi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan anaknya. Dia mau masuk surga sendiri saja. Jangan mau masuk surga sendiri. Masuk surga ajak keluarga, ajak anak, ajak istri, anak ajak cucu. Maka sangat ironis ketika kita lihat ada seorang anak perempuan mengantar ibunya ke majelis taklim dan dia mengantar sampai di halaman masjid pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Itu satu kesalahan orang tua. Yang kedua, orang tuanya tidak mengajak anaknya masuk. Ayo kita sama-sama ikut pengajian. Tidak. Seolah-olah dengan dia sudah pergi ke pengajian, anaknya sudah terselamatkan. Belum tentu. Maka itu butuh pendidikan. Mari kita perhatikan wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika ajal sudah mendekat. Apa kata Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah ayah meninggal nanti? Ketika ayah meninggal nanti, masihkah kalian akan menyembah Allah? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Akan tetapi di zaman sekarang, doa tersebut berubah bunyinya.
Yang awalnya ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal, berubah menjadi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku meninggal nanti? Orang tua hanya memikirkan dunia anaknya saja, makannya bagaimana? Rumahnya bagaimana? Di mana kamu akan tinggal kalau ayah meninggal nanti? Apa pekerjaanmu nanti setelah ayah meninggal? Padahal itu semua, makan, tempat tinggal, sandang, pangan, semuanya Allah yang menentukan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan kalau tidak kita perhatikan apa yang akan disembah anak kita setelah kita meninggal nanti? Masihkah mereka menyembah Allah atau tidak? Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Begitu mirisnya kita perhatikan kejadian-kejadian di zaman sekarang ini yang semuanya itu adalah berawal daripada pendidikan yang salah. Kita berikan beberapa contoh, beberapa kasus HIV, AIDS. Pada tahun 2023 menurut Kementerian Kesehatan itu meningkat menjadi 519.000 orang lebih. Itu kasusnya, itu yang tercatat. Dan separuh dari jumlah tersebut adalah remaja usia 12 sampai 19 tahun. Bagaimana nasib mereka nanti? Kemudian kasus narkoba. BNN telah menangani tahun 2021 itu sebanyak 6.894 kasus narkoba. Dengan total tersangka adalah 10.715 orang. 30% dari jumlah tersebut terinfeksi HIV AIDS dan kebanyakan dari mereka adalah remaja. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Narkoba tidak hanya menghinggapi orang kampung saja. Tidak hanya menghinggapi orang yang ekonominya lemah saja. Tidak hanya menghinggapi orang yang pendidikannya rendah saja. Bahkan baru-baru ini masih segar dalam ingatan kita. Narkoba menjerat seorang Kapolres yang sekarang sudah divonis 17 tahun. Dan kasusnya menyeret Kapolda, dua-duanya mantan sekarang. Jadi berhati-hati kita, jangan mentang-mentang pendidikan kita tinggi, sekolah kita tinggi, tidak akan terjerat oleh narkoba. Tunggu dulu. Lihat pendidikan orang tua. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Al-baitu al-madrasatul ula lil aulad. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama untuk anak, bukan sekolah, bukan madrasah, bukan pesantren sekolah pertamanya, tetapi rumah tangga. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah kita, itu akan berpengaruh terus sampai dia sekolah, sampai dia kuliah, sampai dia bekerja. Banyak kasus yang kita lihat, ada namanya tawuran antar pelajar yang baru-baru ini di Banten, ya, menewaskan 4 orang anak karena sabetan celurit. Ada lagi sekarang ini penyakit SDD. Apa itu penyakit SDD? Itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah gangguan ketergantungan terhadap layar gadget. Layar HP. Ketergantungan terhadap layar HP. Mata sudah mau tidur sebenarnya tidak jadi tidur, batanggang gara-gara HP. Gara-gara HP kita gampang berbohong. Gara-gara HP yang aturannya tidak kita lihat, jadi kita lihat. Gara-gara HP, orang tua mempercayakan untuk mengasuh anaknya ke HP. Ada kakek-kakek, nenek-nenek yang bangga melihat cucunya umur 2 tahun, 3 tahun sudah pandai main HP. Apa sebenarnya yang diharapkan dari HP? Mereka belum butuh sebenarnya HP. Tapi orang tua lah. Supaya dia tidak diganggu main HP, dia kasih juga HP untuk anaknya. Padahal HP itu punya radiasi yang tinggi dan merusak otak, merusak pertumbuhan. Ini di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, apa kunci sukses Ibrahim alaihissalam dalam menghasilkan orang-orang yang sukses pula? Yaitu kepedulian Ibrahim pada kesejahteraan anak dan keluarganya. Nabi Ibrahim adalah sosok seorang bapak yang baik dan suami yang bertanggung jawab. Demi membahagiakan anak, cucunya, keturunannya, Nabi Ibrahim rela merantau ribuan kilometer. Ya, ribuan kilometer jarak dari Palestina ke kota Makkah. Dan itu bukan hanya sekali, berulang-ulang kali. Dan itu menempuh jarak yang jauh, cuaca yang panas, dan daerahnya tandus. Demi apa? Demi pendidikan anaknya.
Itu ribuan kilometer. Bagaimana dengan kita? Ya, tidak mampu bercerai dengan anak untuk sekolah di pesantren. Padahal pesantren tidak jauh tempatnya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Bisa kita tempuh dengan hanya 1 jam, 2 jam saja. Tetapi Ibrahim meninggalkan ribuan kilometer dan beliau tempatkan keluarga beliau inda baitikal muharram, yaitu di Baitullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita sebagai orang tua zaman sekarang ini sangat miris dan khawatir terhadap pendidikan anak-anak kita. Ibarat batanam lado, hamonya banyak. Hamonya banyak. Kalau kita tidak hati-hati akan menyesal nanti. Biarlah kita menangis berpisah dengan anak kita di pondok pesantren sekarang ini daripada nanti dia kecanduan narkoba, dia pergaulan bebas, dia tawuran dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang yang lebih menakutkan LGBT. Maka hadirin sedang Jumat yang berbahagia, di zaman Nabi Lut itu hanya ada L dan G, lesbi dan gay. Sekarang di Indonesia ditambah lagi 2 lagi, B dan T, menjadi LGBT. Entah apa azab yang akan Allah turunkan ke negara ini kalau kita tidak peduli. Itulah hadirin sedang Jumat yang berbahagia, 3 rahasia sukses Ibrahim alaihissalam dalam menghasilkan orang-orang yang sukses pula dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Yang pertama, doa yang selalu beliau panjatkan dan beliau tidak henti-hentinya berdoa walaupun beliau belum menikah tapi sudah minta anak yang soleh. Kemudian yang kedua, Ibrahim sangat peduli kepada pendidikan anak-anaknya, dan yang ketiga, Ibrahim sangat peduli dengan kesejahteraan anak dan keluarganya. Itulah hadirin sedang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada faedahnya bagi kami yang menyampaikan dan kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.